Selamat siang, murid Yesus. Kita akan belajar perumpamaan lalang di antara gandum yang merupakan sesi dari kerajaan surga yang kita ambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-43. Kita akan baca Matius 13. Oke. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kemudian kita lanjutkan ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak-anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ya, ini adalah serial tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, kalau kita lanjutkan bahwa kerajaan surga itu bukanlah nanti-nanti, tetapi kerajaan surga itu sudah ada, but not yet, gitu, already but not yet. Allah kita itu adalah Allah yang alfa dan omega. Dia menjadikan segala sesuatu dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau kita lihat dalam gambar yang di sebelah kiri itu adalah alfa, kondisi kekekalan awal. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah, kalau kita lihat itu adalah kekekalan akhir. Di kekekalan awal ini Allah sudah mempunyai kehendaknya, sudah mempunyai ketetapan-ketetapannya sudah ada sejak daripada mulanya. Tetapi ketetapan-ketetapan Allah itu, kehendak Allah itu dimanifestasikan dalam dimensi waktu, dimanifestasikan dalam dimensi budaya. Di zaman perjanjian lama itu Tuhan cuma melihat dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jadi di situ ada garis pembatas warna merah yang mengatakan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi di perjanjian baru Tuhan Yesus melihat adalah orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Jadi kerajaan Allah itu sejak daripada mulanya itu sudah ada. Cuman seluruhannya itu belum disingkapkan seluruhnya, masih sebagian bertahap demi bertahap. Mulai dari penciptaan pun sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ditetapkan, ya. Kalau kita baca di dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan.
baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu yang dikatakan dalam Kolose 1, 16-17 bahwa segala sesuatu baik yang kelihatan, kalau kita lihat tadi di gambar kita tadi ya, itu kan ada di surga itu kan bagian yang sifatnya rohaniah ya, bagian yang sifatnya tidak kelihatan. Jadi dunia rohani ini tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa dibau ya. Dengan kelima indera kita nggak bisa meresponinya. Berbeda sama dunia materi yang kelihatan ada gambar abu-abu lingkaran kecil itu ya. Nah, disitulah dunia materi. Jadi baik yang tidak kelihatan, yang dunia rohani maupun yang kelihatan, dunia materi itu dijadikan oleh Dia. Nah, di dalam dunia materi ini ada pemerintah-pemerintah di situ katakan. Ya, jadi ada kerajaan, ada pemerintah, ada negara Indonesia, ada negara Amerika, ada negara Eropa, dan negara Australia dan seluruh dunia. Dan penguasa-penguasa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada. Dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Jadi kalau kita kembali ke gambar kita tadi, itu baik dunia yang lingkaran putih itu, baik itu dunia materi, dunia rohani maupun dunia materi itu segala sesuatu ada di dalam Dia. Bahkan di dalam Ibrani 1 ayat 2 dikatakan maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau di 1 Raja-Raja 8 ayat 2 ya, ayat 27 sebelumnya ayat 26 itu kan bagaimana Salomo menuliskan itu, mengatakan itu ya, janji yang telah kuucapkan kepada hamba, yang kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Jadi Daud ini kan Salomo yang mengatakannya di 1 Raja-Raja 8. Tetapi benarkah Allah hendak berdiam di dalam bumi, di atas bumi? Sesungguhnya katanya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuatkan engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit itu ada tiga ya, tiga tingkatan itu yang dikatakan begitu. Baik dari langit yang ada atmosfernya ini, maupun langit yang ada di angkasa yang sudah tidak ada oksigennya, maupun langit yang disebut dengan dunia rohani itu Uranus itu ya, itu juga tidak dapat memuatkan dia karena di dalam Kolose 1 ayat 16 kan sudah dikatakan bahwa Ia lebih besar dari segala sesuatunya dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang kerajaan Allah itu kita harus mengerti kata-kata yang penting seperti disebutkan kerajaan Allah itu Basilea Tauteo ya. Jadi Basilea itu adalah berbicara tentang kerajaan, pemerintahan, kekuasaan, pemerintahan ya oleh seorang raja. Kalau secara harfiah itu pemerintahan Allah atau kerajaan yang menjadi milik Allah karena Taudis itu memiliki memiliki grammar genetif gitulah, menunjukkan kepemilikan. Maka kata Basilea dalam literatur Yunani itu biasanya berarti kerajaan atau wilayah pemerintah seorang raja atau kekuasaan atau otoritas sebuah kerajaan ya. Dalam Perjanjian Baru para ahli bahasa Yunani seperti dan menjelaskan bahwa dalam banyak konteks Injil Basilea itu lebih menekankan kepada pemerintahan atau wilayah daripada wilayah ya, pemerintahannya daripada wilayah. Kemudian kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat 17 itu dikatakan bahwa kerajaan surga telah dekat gitu ya. Kenapa dikatakan kerajaan surga? Karena Tuhan Yesus coba mendalami pengertian kerajaan Allah itu dengan konsep berpikir, cara berpikir tradisi dari orang-orang Yahudi karena pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada sekelompok orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak bisa memanggil nama Allah atau YHWH atau Yahweh gitu ya. Maka Tuhan Yesus menggunakan istilah kerajaan sorga gitu ya. Kerajaan Allah sudah dekat, telah dekat. Arti yang sebenarnya itu engiken itu adalah ingizo ya. Ingizo itu artinya sudah mendekat, telah tiba atau sudah berada di ambang. Makanya kita katakan tadi kerajaan Allah itu already udah ada, but not yet finished gitu ya, but not yet. Jadi ada tapi belum tuntas, belum selesai gitu ya.
bentuk tensisnya itu dia perfect, aktif, dan indikatif, menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah datang dan secara aktif itu mendekat dengan hasil yang terus berlangsung, bahwa sudah datang kerajaan Allah itu dan aktif. Jadi Yesus bukan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu masih jauh, tetapi bahwa kerajaan Allah itu telah memasuki sejarah manusia. Kalau di dalam Markus 1 ayat 15 itu telah digenapi, artinya ya, peplerotai ya, atau plereo. Jadi kayak apa namanya, kairos. Jadi kerajaan Allah itu telah digenapi berdasarkan waktu Tuhan, bukan waktunya kronos. Jadi waktunya Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat menentukan. Bahkan anak pun tidak tahu katanya saat yang ditentukan Allah. Jadi jadwalnya Allah itu tidak ada yang tahu gitu ya, tidak ada yang tahu manusia. Jadi semua itu adalah waktu penggenapan yang ditentukan Allah itu telah tiba ya. Pada waktu dikatakan itu. Ayat yang lain di dalam Lukas 17 ayat 21, kata yang sering diperdebatkan artinya di dalam itu ya. Bahkan di situ dikatakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Artinya dapat berarti di dalam atau di tengah-tengah ya. Entos itu kan di dalam atau di tengah-tengah. Jadi baik ahli modern jadi bisa berada di tengah-tengah kamu dan bisa berada di dalam kamu. Sering sekali Tuhan Yesus bilang pada waktu Christ in you ya berarti Yesus ada di dalam kamu. Pada waktu Roh Kudus masuk di dalam kamu ya berarti Allah ada di dalam kamu ya. Nah, seperti itu. Kalau Tuhan Yesus, kalau kita ingin memahami tentang kerajaan surga, kita melihatnya dari sudut pandang juga. Kita coba bandingkan ya. Itu mirip-mirip sebenarnya dengan apa yang ada di dalam kerajaan di bumi ini. Jadi setiap kerajaan itu ada unsur kerajaan dan ada juga aspek-aspek kerajaan. Dan kita akan melihat unsur-unsur kerajaan. Jadi di dalam unsur kerajaan itu paling tidak ada 4, ada pemerintahan ya. Rajanya itu kalau di kerajaan Allah itu ya Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah raja segala raja. Tetapi di dalam kerajaan dunia itu manusialah yang memerintah. Kerajaan Allah itu ya ada wilayahnya ya. Wilayah kalau kerajaan di bumi ini ada batasannya. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada teritorialnya, luasnya 1.700.000 kilometer gitu. Kalau kerajaan Allah yang tadi yang kita lihat, jadi tidak dibatasi oleh wilayah fisik dan meliputi hati orang percaya. Jadi tidak dibatasi oleh wilayah fisik saja. Jadi ada fisik dan non fisik, ada material dan immaterial, ada wilayah yang sifatnya rohaniah dan ada yang sifatnya fisik atau material ya. Sedangkan rakyatnya kalau di kerajaan dunia ini ya warga negaranya, bisa saja misalnya orang Indonesia, warga negara Indonesia. Seperti itu ya. Kemudian kalau di dalam kerajaan Allah itu rakyatnya itu ya semua orang-orang percaya atau semua murid Yesus gitu ya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan yang sudah menjadi milik Yesus dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, sebuah kerajaan itu selain punya pemerintahan, wilayah, rakyat juga punya kedaulatan, punya kekuasaan mutlak untuk mengatur wilayah negara itu. Misalnya Indonesia dia punya kedaulatan. Negara kita punya kedaulatan yang mandiri. Negara tidak diatur oleh negara lain, tidak diatur oleh negara-negara adidaya seperti itu. Nah, itulah syarat dari sebuah negara itu memiliki kedaulatan. Nah, begitu juga di kerajaan surga itu atau kerajaan Allah itu pun punya kedaulatan, di mana Allah yang berdaulat mutlak. Jadi kedaulatan Allah itu mutlak dan kekal atas seluruh ciptaannya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur ya dalam Mazmur 103 ayat 19. Selain unsur-unsur yang pemerintahan, wilayah, rakyat, kedaulatan, ada juga hukum, unsur tujuannya juga, cara masuk kewarganegaraannya, cara mengenai musuhnya juga. Kalau musuh yang di kerajaan dunia ini ya negara-negara, baik yang dari eksternal maupun internal, bisa dalam bentuk terorisme atau negara-negara lain yang menjadi ancaman. Sedangkan di dalam kerajaan Allah musuhnya nggak kelihatan juga ya, bukan yang kelihatan, jadi penguasa-penguasa, roh-roh di udara. Masa pemerintahan kalau di dunia ini ada batasannya, ada yang 5 tahun, ada yang per 4 tahun, ya kalau diperpanjang bisa sampai 10 tahun gitu ya. Tapi masa pemerintahan dari kerajaan Allah itu dari alfa dan omega, dari awal dan akhir. Bukan dari ada batasan waktunya, dari kekekalan awal sampai ke kekekalan akhir, sumber kekuasaannya Yesus. Dan cara memperluas kerajaannya ya dengan memberitakan Injil, dengan menginjili kalau di kerajaan Allah. Kalau di kerajaan bumi ini lewat perang gitu ya, mengalahkan. Ya, jadi gitu ya.
Kemudian setelah itu kita lihat eh, aspek-aspeknya, ada dasar negaranya. Kalau di negara kita dasar negaranya Pancasila gitu. Kalau di kerajaan Allah ya firman Allah. Ada konstitusi di negara itu atau undang-undang dasar atau undang-undang. Kalau kita mutlak ya firman Tuhan kalau di kerajaan Allah. Cuman di zaman perjanjian lama Tuhan berbicara lewat hukum Taurat. Hukum Taurat yang cuma 10 berkembang menjadi puluhan ribu, menjadi banyak. Kemudian itulah menjadi tradisi Yahudi ya. Kemudian kalau di zaman perjanjian baru ada hukum-hukum kasih karunia ekonomi. Di dalam pemerintah kerajaan surga pun ada sistem ekonomi, supply ya. Jadi Roh Kudus terus mensuplai segala macam anugerah dan berkat-berkat rohani ya, kepada rakyatnya. Sosial budayanya kita adalah satu bagian dalam persekutuan tubuh Kristus dan saling mengasihi melayani. Selain pertahanan politik juga ada ya. Kalau di surga itu ada bala tentara surga seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Kita akan coba lihat dari konteks Yahudi tentang gandum dan lalang ini. Kalau lalang itu dari bahasa aslinya itu disebut juga darnel ya. Darnel atau kalau gandum wheat itu mirip-mirip ya. Pada waktu dia masih mulai awal tumbuh itu mirip ya ukurannya dan segala macam. Dalam konteks Yahudi, gandum itu melambangkan umat Allah, berkat Allah dalam ulah. Ya gandum itu melambangkan berkat Allah. Gandum juga hasil dari tanah perjanjian, umat yang hidup dalam ketaatan dalam konteks Yahudi ya. Orang Yahudi itu memahami bahwa ladang yang menghasilkan gandum adalah tanda dari berkat Tuhan gitu. Jadi dunia pertanian ini adalah dunia yang memang dihidupi, dialami menjadi budaya, tradisi dari orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus menggunakan pendekatan sesuai dengan tradisi dari orang-orang Yahudi. Lalang yang dimaksud kemungkinan adalah darnel. Saat masih muda bentuknya hampir sama dengan gandum. Baru saat berbulir perbedaannya terlihat jelas ya. Akarnya saling berkait-kaitan sehingga mencabut lalang bisa juga mencabut gandum. Makanya para petani Yahudi mengetahui hal ini dari pengalaman sehari-hari. Jadi Tuhan Yesus sekali lagi menggunakan pengalaman sehari-hari supaya mudah dipahami oleh orang Yahudi ya. Tuhan Yesus yang sebenarnya dia dalam rupa Allah ya, dia merendahkan diri, dia mengambil rupa supaya kepada manusia supaya bisa menjelaskan hal-hal kerajaan surga kepada manusia sehingga dia menjadi manusia. Begitu juga dia menggunakan konteks Yahudi. Makanya penting kita membicarakan konteks Yahudi supaya kita bisa memahami lebih dalam, lebih mudah mengenalnya. Terus musuh yang menabur lalang ya. Di dunia Yahudi Romawi dikenal tindakan yang namanya balas dendam gitu ya. Kalau tampar, kalau dibunuh ya balasannya dibunuh, utang darah jadi balas darah seperti itu ya. Itu memang udah di dunianya orang Yahudi. Jadi dendam dibalas dengan dendam ya. Makanya menabur benih lalang di ladang musuh pada malam hari itu mereka cukup mengenal gitu ya. Para pendengar tidak menganggap sebagai cerita yang aneh, melainkan sesuatu yang mungkin benar-benar bukan sesuatu yang asing. Jadi musuh itu menabur lalang di lalangnya orang Yahudi itu sudah menjadi tradisi bagi musuh mereka gitu ya. Bagi musuh Tuhan pakai perumpamaan yang dekat sekali dengan tradisi kehidupan orang Yahudi. Ini menggambarkan sebenarnya pekerjaan iblis yang diam-diam itu merusak apa yang Allah tanam. Jadi masih dalam konteks Yahudi, harapan orang Yahudi tentang kerajaan Mesias, orang jahat itu segera dihukum, itu harapan orang Yahudi. Jadi bangsa kafir akan disingkirkan. Terus kemudian ada pemulihan bagi Israel. Namun Yesus justru mengatakan biarlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Jadi di dalam kerajaan surga itu baik orang jahat maupun orang baik itu tumbuh bersama-sama, hidup bersama-sama, ya bersama-sama berdampingan. Bahkan tetangga kita pun ada yang berpercaya, ada yang tidak percaya, ada yang jahat dan ada yang tidak jahat juga ya. Jadi penghakiman terakhir ditunda ya sampai pada akhir zaman supaya bangsa-bangsa lain lebih banyak yang masuk. Menuai itu sebagai lambang penghakiman. Perjanjian lama panen sering menjadi gambaran penghakiman Allah. Dalam Yoel 3:16 ayunkan sabit sebab panen sudah masa. Di Yeremia juga menggunakan gambaran panen ya. Jadi panen ini bicara tentang menuai. Jadi pada waktu bicara panen orang-orang Yahudi sudah tahu itu, sudah mengetahui makna dari panen itu adalah hari penghakiman Tuhan. Jadi semua ini yang dikatakan oleh Tuhan itu dekat sekali dengan apa pemahaman oleh orang Yahudi. Mungkin buat kita agak nggak ngerti gitu ya, karena kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, tapi mereka dengan hukum Taurat mereka bisa memahami bahwa menuai itu sebagai lambang dari penghakim.
Mengapa itu lalang dibakar? Sesudah panen gandum disimpan di lumbung, tanaman liar itu dibakar. Pemahaman dari orang Yahudi begini, api itu sering melambangkan sebagai penghakiman. Kita jangan salah ya, api itu sebenarnya penghukuman, penghakiman. Kita sering sekali mengatakan api Roh Kudus gitu ya. Itu api itu tidak melambangkan Roh Kudus. Api itu melambangkan penghakiman ya. Seperti itu. Jadi penghukuman, penghakiman ya. Jadi seperti maka pembakaran lalang menunjukkan hukuman Allah terhadap kejahatan. Jadi pesan yang dipahami oleh orang Yahudi dalam kesimpulannya Allah sedang menanam umatnya di dunia. Allah tidak lalai. Ia sedang bersabar ya. Iblis juga bekerja menabur kejahatan. Jangan heran bila orang benar dan orang jahat itu hidupnya berdampingan. Tapi pada akhirnya Allah sendiri akan memisahkan dan menghakimi dengan adil. Jadi tentang kerajaan sorga yang sedang bekerja di dunia, Yesus mengoreksi harapan dari orang-orang Yahudi yang menginginkan penghakiman Mesias itu terjadi saat itu, seketika itu terhadap orang-orang fasik gitu ya. Tetapi bukan itu. Mereka melihatnya secara fisik, tapi Allah Tuhan Yesus melihatnya secara rohani, bukan secara materi. Sebaliknya ia mengajarkan bahwa sekarang adalah masa pertumbuhan dan kesabaran akan Allah. Penghakiman yang final akan datang pada waktu panen, yaitu di akhir zaman itu ya. Itu konteks. Jadi kita perlu juga kalau konteks Yahudi ya sejarah dari orang Yahudi pada waktu Tuhan Yesus gitu, dan sebelumnya itu yang turun menurun diajarkan dari generasi ke generasi. Jadi generasi pada waktu Tuhan Yesus diajarkan oleh generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya diajarkan lagi oleh generasi sebelumnya dan seperti itu tradisi dari orang Yahudi. Tetapi sejak kerajaan Romawi menghancurkan Israel, Yerusalem dihancurkan, mereka tersebar sehingga sastra pesan-pesan lisan, aturan-aturan lisan itu hilang gitu. Nah disitulah para rabi mulai menulisnya gitu dalam konteks sastra rabinik gitu ya. Sastra rabinik ini ada dua, ada yang di Yerusalem, ada yang di Babilonia. Yang di Yerusalem ini lebih duluan, kurang lebih tahun 200 sampai tahun 250. Nanti yang di Babilonia itu tahun 400-an sampai 500 lah kurang lebih ya. Jadi kita coba melihat tentang ini Darnel ini ya. Dalam konteks sastra rabinik ini, jadi rabi-rabi membuat ya, ada Misna, ada Talmud, ada Midras gitu ya, ada juga nanti Tosefa ya, Tosefa. Kalau Misna ini ya hukumnya Taurat melarang ini dan segala macam ya. Taurat melarang mencampur berbagai jenis benih di ladang. Jadi itu Taurat sudah mengajarkan bahwa benih nggak boleh mulai dari ada sortir. Kebiasaan sortir dan memisahkan ini sudah dilakukan oleh tradisi orang Yahudi ya. Jadi campuran benih harus dipisahkan. Itu adalah simbol Allah menghendaki keteraturan dalam ciptaannya, kekudusan. Berarti menjaga apa yang telah dipisahkan Allah. Ketika Yesus berbicara ini, pendengar Yahudi akan merasakan adanya ketegangan, sesuatu yang seharusnya murni kini bercampur gitu ya. Padahal mereka sudah terbiasa untuk dipisahkan gitu ya, dicampur. Tapi dalam hal ini Tuhan mengatakan biar lalang itu sama gandum itu tumbuh bersama. Jadi ada seperti perasaan yang ada suatu tension dari orang-orang Yahudi ya. Kemudian kalau Misna itu kan aturannya, kalau Talmud itu dia berbicara Misnah terus ditambah dengan diskusi-diskusi, ditambah dengan debat-debat, ditambah dengan catatan-catatan seperti itu ya, atau perumpamaan-perumpamaan, ilustrasi-ilustrasi ya. Talmud, dunia adalah ladang Allah gitu. Para nabi sering mengajarkan hidup sekarang adalah masa yang menanam. Dunia yang akan datang itu masa yang menuai. Jadi pada waktu saat ini menanam, nanti itu mereka pahami pada waktu mereka menanam, mereka mengakui bahwa hidup masa kini ya. Nah, pada waktu menuai mereka mengingat akan ada masa akan datang gitu ya. Gagasan ini sangat dekat dengan penjelasan Yesus bahwa panen itu melambangkan akhir zaman. Kalau di Midras itu tafsir ya, Midras itu tafsir. Jadi orang benar itu seperti gandum dibilang gitu. Bangsa Israel atau orang benar itu dibandingkan dengan gandum karena berguna, memberi kehidupan, harus diproses sebelum menjadi roti. Sebaliknya orang fasik dibandingkan dengan sekam atau tanaman yang tidak menghasilkan. Jadi orang fasik itu seperti sekam ya, sedangkan orang Israel itu kayak gandum, dia bilang gitu. Yesus memakai simbol yang sudah sangat dikenal tetapi menambahkan unsur baru yaitu lalang yang ditabur oleh musuh ya, jadi lalang di situ ya. Jadi bukan rumput liar ya, lalang. Kalau Tosefa itu Misnah yang ada kayak catatan tambahan gitu ya. Catatan tambahannya itu ya kesabaran Allah
Para nabi juga mengajarkan bahwa Allah sering menunda hukuman agar memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Misalnya dalam tradisi rabbinik tentang pertobatan, Allah tidak segera menghukum orang fasik karena ia membuka pintu pertobatan selama masih ada waktu. Di sini terdapat titik temu yang kuat dengan perumpamaan Yesus. Masa sebelum panen adalah masa belas kasihnya Tuhan. Jadi memang Tuhan mengeraskan hati bangsa Yahudi supaya demikian banyak bangsa-bangsa lain yang bisa mengenal Kristus. Penghakiman pada akhir zaman dalam sastra rabbinik adalah hari penghakiman, ya. Digambarkan sebagai saat mengumpulkan orang-orang benar dan memisahkan orang fasik dan memberi upah dan upah kepada orang benar dan hukuman kepada orang fasik. Jadi Yesus memakai gambaran panen untuk menyampaikan konsep yang sudah dikenal. Tetapi dengan penekanan bahwa anak manusia sendiri akan mengutus para malaikat untuk melakukan pemisahan itu sendiri, ya. Jadi persamaan dan perbedaan tentang perumpamaan Tuhan Yesus dengan sastra rabbinik, kalau sastra rabbinik dunia adalah ladang Allah. Kalau dalam perumpamaan Yesus dimaknakan adalah ladang adalah dunia, ya. Ladang adalah dunia, gitu ya. Orang benar diibaratkan hasil panen yang baik, sedangkan di perumpamaan Yesus gandum adalah anak-anak kerajaan surga. Orang fasik akan dihakimi pada akhir zaman. Kalau dalam sastra rabbinik, dalam perumpamaan Yesus, lalang itu dibakar pada waktu panen. Allah memberi kesempatan untuk bertobat, ya. Di sastra rabbinik, perumpamaan Yesus ladang dibiarkan tumbuh sampai waktu menuai. Kalau di rabbinik, Allah adalah hakim pada akhir zaman. Yesus menyatakan bahwa anak manusia memimpin penghakiman terakhir, ya. Dalam konteks Yunani, coba kita lihat, ya, dalam konteks Yunani, ladang itu adalah bentuknya jamak. Hampir semua ahli, ya, sepakat bahwa kata itu merujuk kepada darnel, ya, bukan sembarangan rumput liar. Ciri-cirinya mirip memang dengan gandum. Ketika masih muda baru terlihat beda saat bulir mulai matang. Jika dimakan, bijinya dapat menyebabkan pusing atau keracunan ringan. Akhirnya sedikit bercampur dengan akar gandum. Karena itu perintah untuk membiarkan kedua itu bersama sangat masuk akal secara agriculture, ya. Kemudian kata yang kedua yang kita ambil adalah menabur atau spero, ya. Kata kerja itu menabur benih dengan sengaja, ya, menyebabkan benih untuk menghasilkan panen. Jadi dalam benih itu ada dunianya benih itu, ada dunianya gandum. Pada waktu benih kita nggak bisa melihat batangnya gandum, buahnya gandum, rasanya gandum. Jadi di dalam benih ada dunianya. Seperti kita misalnya membuat suatu bangunan, itu ada yang namanya blueprintnya atau ada marketnya. Jadi market itu adalah gambaran dari bangunan yang akan dibangun. Begitu juga di dalam benih yang kecil itu ada dunianya dari gandum itu. Ada daunnya, ada batangnya, ada bulirnya, ada semua protein, gizi, karbohidrat di dalam gandum itu sudah tercermin di dalam benih itu. Dan pada waktu dia tumbuh, dia akan menghasilkan buah. Jadi kata kerja itu menyebarkan benih itu menghasilkan panen, ya. Jadi menyebarkan benih itu menghasilkan panen. Dalam Alkitab kata ini sering dipakai sebagai metaforis untuk memberitakan firman Allah. Jadi menanamkan kehidupan rohani atau menabur pengaruh. Di sini terdapat dua penabur. Yesus menabur benih yang baik, sedangkan iblis menabur lalang, ya. Jadi iblis itu memang bekerja, memang dia diberikan otoritas untuk ada di dalam kerajaan angkasa ini, yaitu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia adalah bapak dari segala dusta. Dan saya selalu menaburkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran dusta, ya. Ya, jadi Matius menggambarkan keduanya pekerjaan yang saling bertentangan di dalam dunia. Sedangkan ladang itu agros, ya. Itu berarti ladang, tanah pertanian, tempat produksi hasil panen. Yang menarik, Yesus sendiri menjelaskan itu, ya. Artinya ladang itu adalah dunia. Ladang itu adalah dunia, ya. Jadi fokus bahwa kita menabur benih di dunia ini. Kita memberitakan firman di dunia ini. Jadi fokus perumpamaan bukan hanya gereja, tapi seluruh dunia tempat dari kerajaan Allah bekerja. Jadi kita jangan berpikir sebagai murid Yesus bahwa tempat kita untuk menabur benih itu hanya di gereja. Tapi seluruh dunia ini adalah bagian dari kerajaan Allah. Tempat kita bekerja, gitu, ya. Cuman bagaimana menjadikan orang-orang di bumi ini menjadi warga kerajaan surga, itu yang paling penting, ya. Sedangkan musuh itu etros, artinya musuh atau lawan atau seseorang yang memusuhi. Musuh itu adalah iblis itu sendiri. Dia menegaskan, ya kan, diabolos disebut situ, ya, diabolos, ya. Jadi diabolos. Diabolos itu dalam Tuhan itu dikatakan diabolos. Diabolos itu artinya pemisah. Iblis itu disebut juga diabolos, disebut juga satanas, tapi dia pada dasarnya tunggal, ya. Ho diabolos, makanya di depannya itu ada ho diabolos. Jadi dia tunggal, dia bukan jamak. Iblis itu nggak jamak, dia nggak ada di mana-mana karena dia nggak maha hadir. Cuman Allah yang maha hadir, ya.
Jadi kita nggak mengusir iblis di Amerika pada saat yang bersamaan, kita mengusir iblis di Jepang, mengusir iblis di India atau di Australia, nggak begitu ya. Jadi iblis itu nggak maha hadir ya, yang kita usir itu adalah setan ya, bukan iblis. Nah, setan itu nanti ada sisi tertentu. Ini menegaskan bahwa kejahatan bukan berasal dari Allah, melainkan dari si jahat. Pada waktu dia iblis ini menentang Allah, dia disebutnya Satan. Pada waktu dia betul memisahkan manusia, menipu manusia, dia disebut adalah diabolos. Ya, objeknya cuma satu. Jadi biarkan keduanya tumbuh bersama ya, terjadi. Biarkan, izinkan katanya tumbuh bersama ya. Jadi APT itu biarkan, izinkan tumbuh bersama. Jadi bersama, jadi Yesus tidak mengatakan bahwa lalang itu baik, tetapi bahwa Allah mengizinkan keduanya. Tidak, dia tidak mengatakan lalang itu baik. Keduanya hidup berdampingan. Jadi kita hidup berdampingan, kita juga berhidup berdampingan. Barangkali tetangga kita yang pikiran jahat tadi bisa mengenal Kristus dan menjadi bagian dari kerajaan Kristus. Ya, kesempatan buat mereka, biarkan. Sehingga ada kesempatan buat mereka kita bertumbuh. Kita juga kadang-kadang bertumbuh lewat orang-orang di sekitar kita. Manusia ditajamkan oleh kita belajar kesabaran lewat lingkungan kita, lewat tetangga kita, ya. Sedangkan kata ini adalah musim panen. Panen itu terismos ya, musim panen waktu mulai. Dalam Matius, panen sering dipakai sebagai gambaran akan penghakiman dan pengumpulan umat Allah pada akhir zaman. Ya, akhir zaman itu dikatakan artinya adalah sinteleia atau aionos ya, penyempurnaan zaman, penutupan era, akhir dari tatanan dunia sekarang. Ini menunjuk pada saat Kristus datang kembali, ya, kedatangan kedua kali dan penghakiman terakhir. Kita punya tabelnya, nanti kita akan pelajari lebih detail ya. Mengenai anak-anak kerajaan, itu putra-putra kerajaan, dikatakan ungkapan ini berarti mereka yang menjadi milik kerajaan Allah dan hidup di bawah pemerintahannya ya. Anak-anak si jahat itu berarti di situ dikatakan menurut anak-anak yang mendengarkan iblis, yang iblis sebagai sumber dari kejahatan mereka. Orang-orang jahat melakukan kefasikan, jahat secara moral juga ya. Yang orang bersinar pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya atau bersinar, memancarkan cahaya, akan memancarkan terang Kristus gitu ya, di mana orang benar digambarkan bersinar seperti bintang-bintang ya. Oke, jadi ringkasan dari konteks Yunani ini, ringkasan makna teologis dari bangsa Yunani ini, Kristus secara aktif menabur benih yang baik, iblis secara aktif menabur kejahatan. Allah dengan sengaja mengizinkan keduanya bertumbuh bersama-sama untuk sementara. Penghakiman itu ditunda atau bukan dibatalkan ya. Pada akhir zaman Kristus sebagai anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memisahkan orang yang benar dan orang fasik ya. Seperti itu ya, kalau coba kita eksegesis dari apa yang kita lihat tadi, dari pemahaman-pemahaman tadi, coba kita mendalami makna utama kerajaan Allah hadir, dia masih bercampur. Jadi masih ada ya, lalang dan gandum itu tetap tumbuh bersama. Yesus mengajarkan bahwa selama zaman sekarang orang benar dan orang jahat itu hidup berdampingan. Jadi kita nggak aneh juga ya, tidak merasa aneh juga. Dan itu situasi yang ada, tidak langsung menghakimi semua kejahatan, tapi memberikan waktu bagi manusia untuk bertobat ya. Tokoh-tokoh yang dijelaskannya itu, penabur benih baik itu adalah anak manusia, ladang itu dunia, benih baik itu anak-anak kerajaan, lalang itu anak-anak si jahat, musuh itu iblis, masa menuai itu akhir zaman, penuai itu para malaikatnya ya. Nah, mengapa lalang tidak langsung dicabut? Para hamba ingin segera mencabut lalang, tapi Tuhan berkata jangan, karena gandum juga bisa ikut tercabut. Ini menunjukkan Allah sangat sabar terhadap manusia. Penghakiman terakhir adalah hak Allah, bukan manusia. Manusia sering tidak mampu membedakan sempurna siapa yang sungguh milik Tuhan. Manusia tidak mampu bedakan ya. Kadang-kadang orang kelihatan baik, kelihatan ini, tapi sebenarnya dia bukanlah milik Kristus. Dia dalam melakukan kejahatan gitu. Dia melakukan kekejian. Dia tidak percaya Yesus juga ya. Peringatan yang ketiga, peringatan terhadap penghakiman yang tergesa-gesa. Di situ dikatakan Santo Agustinus menafsirkan bahwa gereja di dunia bukanlah kumpulan orang yang sudah sempurna. Di dalam komunitas orang percaya dapat ada orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus maupun yang hanya tampak dari luar. Karena itu gereja tidak dipanggil menjadi hakim terakhir atas hati manusia ya. Kepastian akan penghakiman. Pakar-pakar perjanjian baru seperti Friends menekankan bahwa kesabaran Allah bukan berarti ia mengabaikan kejahatan. Pada waktu yang telah ditentukan akan ada pemisahan yang sempurna. Gandum dikumpulkan ke dalam lumbung, masuk kepada kehidupan yang kekal, lalang kemudian dibakar ya. Pesan bagi orang percaya, perumpamaan ini mengajarkan tetap setia meskipun hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Jangan putus asa karena kejahatan tampak berkembang.
Jangan mengambil alih hak Allah untuk menghakimi hati manusia ya. Percayalah bahwa pada akhirnya Allah akan menegakkan keadilan. Dan bagi gereja dan orang percaya saat ini, gereja harus terus memberitakan Injil ya, dengan kasih dan kesabaran seperti Tuhan juga sabar. Jadi kita adalah murid Yesus yang terus memberitakan kabar baik itu, sehingga dalam masa kesabarannya ini banyak sekali orang-orang yang bisa mengenal Kristus dan mendapatkan kehidupannya kekal. Kita semua mempunyai tugas tugas pekerjaan iman yang sama untuk menjadi saksi, menjadikan semua bangsa murid. Disiplin gereja tetap penting bila ada odok sayangnya, tetapi penghakiman akhir tetap milik Allah. Orang percaya dipanggil untuk menghasilkan buah gandum ya. Di Yohanes 15 juga mengatakan ya, bahwa kita ranting yang di bawah pokok itu harus berbuah. Nah, supaya kita berbuah untuk bisa mempermuliakan Bapa ya. Jadi hidup kita mencerminkan karakter-karakter Kristus. Jadilah terang, tetaplah jadi garam. Perumpamaan ladang di antara gandum menunjukkan atau menggajarkan bahwa kerajaan Allah sudah hadir ya. Jadi bukan nanti-nanti, tapi kerajaan Allah sudah ada, Alfa dan Omega. Cuman ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, semua itu dimanifestasikan dalam kurun waktu yang berbeda-beda ya. Already but not yet ya. Selama masa ini orang benar akan dan orang jahat akan hidup bersama-sama. Allah dengan sabar memberi kesempatan untuk bertobat. Namun pada akhir zaman Kristus akan memisahkan keduanya dan memberikan penghakiman yang adil ya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara ya. God bless you all. Tetap semangat, tetap jadi gandum, tetap berproses karena Tuhan sudah punya jadwalnya dari awal dan akhir. Tuhan Yesus memberkati.